Judul Rancangan Praktikum Hidrolisis Garam. Rumusan masalah apa itu hidrolisis garam, bagaimana proses hidrolisis garam, apa sifat asam atau basa pada berbagai jenis larutan garam, bagaimana sifat garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, bagaimana sifat garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, bagaimana sifat garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, bagaimana sifat garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Tujuan untuk mengetahui apa itu hidrolisis garam, untuk mengetahui proses hidrolisis garam, untuk mengetahui sifat asam atau basa pada berbagai jenis larutan garam, untuk mengetahui sifat garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, untuk mengetahui sifat garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat, untuk mengetahui sifat garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah, dan untuk mengetahui sifat garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Waktu dan tempat hari tanggal Senin 20 Februari 2023, tempat Laboratorium Kimia SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, pukul 8.35 sampai 10. Bahan dan alat: bahan Vanish, Aqua, sabun Giv, pasta gigi Close Up, alat Glass Becker, cup, tusuk gigi, tisu, dan kertas lakmus. Siapkan semua bahan dan alat. Lap Glass Becker terlebih dahulu sebelum digunakan dengan tisu. Setelah itu, masukkan Vanish ke gelas beker, ukur hingga 10 ml. Jika bahan yang akan diuji berupa cairan, tidak perlu lagi ditambahkan aqua. Setelah itu, masukkan Vanish yang sudah diukur ke dalam cup yang sudah diberi label. Kemudian, sebelum melanjutkan percobaan berikutnya, cuci gelas beker yang sudah digunakan tadi menggunakan sabun dan di air yang mengalir, lalu lap menggunakan tisu hingga kering. Setelah itu, masukkan sabun Giv ke dalam gelas beker, ukur hingga 5 ml. Jika bahan yang akan diuji berupa padatan, tambahkan aqua hingga wujudnya encer, tambahkan sebanyak 10 ml. Lalu aduk hingga merata menggunakan tusuk gigi. Kemudian masukkan larutan sabun yang sudah diukur ke dalam cup yang sudah berlabel. Kemudian sebelum melanjutkan percobaan berikutnya, cuci gelas beker yang sudah digunakan tadi menggunakan sabun dan di air yang mengalir, lalu lap menggunakan tisu hingga kering. Setelah itu, masukkan pasta gigi Close Up ke dalam gelas beker, ukur hingga 5 ml. Kemudian masukkan pasta gigi Close Up yang sudah diukur ke dalam cup. Jika bahan yang akan diuji berupa padatan, tambahkan aqua hingga wujudnya encer, tambahkan sebanyak 15 ml. Masukkan aqua yang telah diukur ke dalam gelas beker, lalu aduk hingga merata menggunakan tusuk gigi. Setelah larutan semuanya selesai, lanjutkan langkah berikutnya. Celupkan kertas lakmus merah dan lakmus biru secara bersamaan ke dalam larutan pasta gigi Close Up. Ketika memasukkan, langsung mengamati perubahan warna yang terjadi, jangan sampai menunggu terlalu lama. Setelah dicelupkan, angkat kertas lakmus, lalu catat perubahan warna yang terjadi dan lakukan yang sama pada percobaan larutan berikutnya.
Pembahasan larutan pasta gigi close up. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan pasta gigi close up, maka tidak terjadi perubahan warna. Ketika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan pasta gigi close up, maka tidak terjadi perubahan warna juga. Hal ini dikarenakan bahan yang terkandung di dalam pasta gigi close up yaitu asam kuat dengan basa kuat, sehingga pada saat diuji tidak terjadi perubahan warna. Hal itu menunjukkan garam yang dihasilkan yaitu garam netral. Celupkan kertas lakmus merah dan lakmus biru secara bersamaan ke dalam larutan sabun Giv. Dan ketika memasukkan langsung mengamati perubahan warna yang terjadi, jangan sampai menunggu terlalu lama. Setelah dicelupkan, angkat kertas lakmus, lalu catat perubahan warna yang terjadi dan lakukan yang sama pada percobaan larutan berikutnya. Pembahasan larutan sabun Giv. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan sabun, maka terjadi perubahan warna yaitu dari warna merah menjadi warna biru. Sedangkan ketika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan sabun, maka tidak terjadi perubahan warna. Hal ini dikarenakan bahan yang terkandung di dalam sabun yaitu asam lemah dengan basa kuat, sehingga saat diuji semua kertas lakmus berubah menjadi warna biru. Hal itu menunjukkan garam yang dihasilkan yaitu garam basa. Celupkan kertas lakmus merah dan lakmus biru secara bersamaan ke dalam larutan vanish. Dan ketika memasukkan, langsung mengamati perubahan warna yang terjadi, jangan sampai menunggu terlalu lama. Setelah dicelupkan, angkat kertas lakmus lalu catat perubahan warna yang terjadi. Pembahasan larutan vanish. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan vanish, maka tidak terjadi perubahan warna. Sedangkan ketika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan vanish, maka terjadi perubahan warna yaitu dari warna biru menjadi warna merah. Hal ini dikarenakan bahan yang terkandung di dalam vanish yaitu asam kuat dengan basa lemah, sehingga saat diuji semua kertas lakmus berubah menjadi warna merah. Hal itu menunjukkan garam yang dihasilkan yaitu garam asam. Variabel bebas jenis bahan yang akan diuji, variabel kontrol media praktikum seperti kertas lakmus, cup, dan lain-lain. Variabel terikat pengaruh bahan yang akan diuji terhadap larutan hidrolisis garam. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hidrolisis garam adalah reaksi antara air dan ion-ion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah suatu garam. Sifat larutan garam tergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusunnya. Jika bahan yang diuji mengandung asam kuat plus basa kuat, maka tidak terjadi perubahan warna pada kertas lakmus, dan garam yang dihasilkan yaitu garam netral sifatnya tidak terhidrolisis dengan pH sama dengan 7. Jika bahan yang diuji mengandung asam kuat plus basa lemah, maka terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Pada kertas lakmus merah tetap berubah menjadi warna merah, sedangkan pada kertas lakmus biru berubah dari warna biru menjadi warna merah, dan garam yang dihasilkan yaitu garam asam sifatnya terhidrolisis sebagian dengan pH kurang dari 7. Jika bahan yang diuji mengandung asam lemah plus basa kuat, maka terjadi perubahan warna pada kertas lakmus. Pada kertas lakmus merah terjadi perubahan warna dari merah menjadi warna biru, sedangkan pada kertas lakmus biru tetap berubah menjadi warna biru, dan garam yang dihasilkan yaitu garam basa sifatnya terhidrolisis sebagian dengan pH lebih dari 7. Jika bahan yang diuji mengandung asam lemah plus basa lemah, maka tidak terjadi perubahan warna pada kertas lakmus, sifatnya terhidrolisis sempurna atau total, dan garam yang dihasilkan bergantung dengan nilai Ka dan Kb. Garam bersifat asam karena dalam reaksi menghasilkan H+, dan garam bersifat basa karena dalam reaksi menghasilkan OH-. Saran, semoga pada praktikum yang akan datang lebih baik dan berhasil daripada ini, dan saya bisa menjalankan praktikum ini dengan baik dan mudah memahami pengarahan yang disampaikan oleh guru.